Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Rabu, tanggal 27 Agustus 2025. Hari ini Gereja Semesta memperingati peringatan wajib Santa Monica, ibu dari Santo Agustinus. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah menerima dengan penuh kerahiman cucuran air mata Santa Monica demi pertobatan Santo Agustinus putranya. Semoga berkat bantuan doa dan teladan mereka, kami menyesali dosa-dosa kami dan berbalik kepadamu, serta memperoleh karunia pengampunan-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudariku yang terkasih, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 23 ayat 27 sampai 32. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada waktu itu, Yesus bersabda, "Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kalian orang-orang munafik, sebab kalian itu seperti kuburan yang dilabur putih. Sebelah luarnya memang tampak bersih, tetapi sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikianlah pula kalian, dari sebelah luar tampaknya benar, tetapi sebelah dalam penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kalian orang-orang munafik, kalian membangun makam bagi nabi-nabi dan memperindah tugu peringatan bagi orang-orang saleh. Dan sementara itu kalian berkata, seandainya kami hidup pada zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut membunuh para nabi. Tetapi dengan demikian, kalian bersaksi melawan dirimu sendiri, bahwa kalian keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi penuhilah takaran para leluhurmu." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudariku yang Tuhan cintai, hari ini Gereja Semesta memperingati peringatan wajib Santa Monica, ibu dari Santo Agustinus. Kehidupan Santa Monica adalah cerminan dari Injil yang baru saja kita dengar bersama pada pagi hari ini. Melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar bersama, Yesus mengecam orang-orang munafik. "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dicat putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalam penuh tulang belulang, orang mati, dan berbagai kotoran." Yesus menyingkap kemunafikan, sikap yang menampilkan kebaikan di luar, tetapi di dalamnya penuh dengan kejahatan. Ini adalah teguran keras bagi mereka dan kita
yang hidupnya adalah sebuah pertunjukan, bukan dari hati yang tulus. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, timbul sekarang pertanyaan, lalu bagaimana dengan Santa Monica menjadi teladan yang berlawanan dengan kemunafikan ini? Santa Monica adalah seorang ibu yang hidupnya penuh dengan tantangan dan penderitaannya. Suaminya Patricius adalah seorang penyembah berhala yang pemarah, dan putranya Agustinus hidup dalam kebebasan dan dosa. Namun Monica tidak pernah putus asa. Ia tidak berpura-pura saleh di depan umum. Sebaliknya, ia menunjukkan imannya yang nyata melalui doa, air mata, dan kesabaran. Ia berdoa dengan tulus, dengan hati yang hancur, memohon kepada Tuhan untuk pertobatan suami dan putranya. Santa Monica tidak peduli dengan penampilan luar. Ia tidak berusaha untuk membuat orang lain terkesan. Ia hanya memiliki satu tujuan, membawa keluarganya kepada Tuhan. Dan para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, berkat ketulusan hati dan doa Santa Monica, doanya didengar oleh Tuhan. Suaminya bertobat dan dibaptis setahun sebelum meninggal. Dan putranya Agustinus yang kemudian menjadi seorang santo besar dan Bapak Gereja, akhirnya kembali ke pangkuan gereja setelah bertahun-tahun hidup dalam kegelapan. Pertobatan Agustinus adalah buah dari iman dan ketekunan Santa Monica yang tak tergoyahkan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kisah Santa Monica mengajak kita untuk merenungkan, apakah iman kita sejati atau hanya sebuah pertunjukan? Apakah kita berusaha menyenangkan Tuhan atau hanya menyenangkan manusia? Seperti Santa Monica, kita dipanggil untuk menjadi orang-orang yang tulus. Iman yang tulus tidak harus terlihat sempurna di depan mata manusia. Iman yang tulus adalah iman yang kokoh, yang bertahan dalam kesulitan, yang berbuah dalam doa dan pelayanan. Dalam dunia yang serba instan ini, seringkali kita tergoda untuk mencari pengakuan dan pujian. Namun, para saudara dan saudari yang terkasih, kita diingatkan bahwa yang terpenting adalah menjadi orang-orang yang berhati bersih di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia. Semoga melalui perantara Santa Monica, kita dapat belajar untuk berdoa dengan tulus dan tidak putus asa, memiliki kesabaran dalam menghadapi tantangan, hidup dalam iman yang sejati, yang berbuah dalam pertobatan dan kasih. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup sampai sekarang, mari kita terus memohon agar Tuhan memberikan kepada kita iman yang sejati, agar hati kita menjadi tempat yang layak baginya. Semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.